Pemirsa, Garuda Indonesia merevisi rencana private placement nilai potensi dana turun menjadi 23,7 triliun rupiah. Penyesuaian dilakukan terhadap tujuan penggunaan dana dan struktur kepemilikan saham. Perusahaan penerbangan nasional PT Garuda Indonesia Persero Tbk, emiten berkode saham GIAA, melakukan revisi terhadap rencana penambahan modal tanpa hak pemesan efek terlebih dahulu atau private placement. Dalam revisi terbaru, potensi perolehan dana berkurang menjadi 23,7 triliun rupiah dari sebelumnya 30,8 triliun rupiah. Berdasarkan keterbukaan informasi Selasa 11 November 2025, setoran modal tunai dari perusahaan investasi dan antara aset manajemen turun menjadi 17 triliun rupiah. Sebelumnya nilai setoran dirancang sebesar 24 triliun rupiah. Sementara itu konversi pinjaman pemegang saham tetap sebesar 6,8 triliun rupiah. Garuda Indonesia melakukan penyesuaian terhadap tujuan penggunaan dana. Dalam revisi terbaru, rencana ekspansi armada dihapus. Namun alokasi untuk modal kerja dan operasional Garuda Indonesia, operasional Citylink, serta pelunasan utang pembelian bahan bakar Citylink tetap dipertahankan. Penurunan nilai private placement mempengaruhi dilusi saham publik. Sebelumnya, proyeksi kepemilikan publik diperkirakan turun menjadi 5,03%, kini berubah menjadi 6,17%. Saat ini kepemilikan publik terhadap saham Garuda Indonesia masih mencapai 27,47% sebelum aksi korporasi dilaksanakan. Rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 12 November 2020. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau CBRE berencana melakukan penambahan modal melalui skema rights issue dengan melibatkan dua calon investor baru, Hailong dan juga Yavin Tandionotan, di mana aksi korporasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur keuangan sekaligus memperluas kapasitas bisnis perseroan di sektor energi nasional dan regional. PT Cakra Buana Resource Energi Tbk atau CBRE berencana melakukan penambahan modal melalui skema rights issue dengan melibatkan dua calon investor baru, Hailong dan Yavin Tandionotan. Dalam rencana rights issue tersebut, CBRE akan menerbitkan maksimal 48 miliar saham baru dengan potensi dilusi hingga 91,36%. Perseroan juga akan menerbitkan prospektus untuk menjelaskan teknis pelaksanaan. Sementara rapat umum pemegang saham luar biasa dijadwalkan pada 18 Desember 2025 untuk memperoleh persetujuan resmi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat modal dan memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas. Rights issue ini turut memuat opsi konversi utang menjadi saham atau debt to equity swap senilai 55 juta US dollar. Berdasarkan perjanjian promissory notes, nilai tersebut mencakup pinjaman dari Hailong Shipping Holding Limited sebesar 25 juta US dollar dan dari Yavin Tandionotan sebesar 30 juta US dollar. Yavin sendiri memberikan pembiayaan melalui tiga pihak, yaitu secara individu, PT Saga Investama Sedaya dan PT Supergreen Mitra Utama Tbk. Di mana kedua calon investor telah menyampaikan surat pemberitahuan resmi mengenai kesediaan mereka untuk mengonversi pinjaman menjadi saham sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Adapun CBRE berencana menggunakan dana hasil rights issue setelah dikurangi biaya emisi untuk melunasi sebagian utang, memperkuat modal kerja serta menambah armada pendukung operasional. Rencana lebih lanjut mengenai alokasi dana dan jadwal pelaksanaan akan dijabarkan dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, kinerja Merdeka Copper Gold sepanjang 9 bulan pertama 2025 tetap terjaga stabil. Efisiensi biaya, penambangan, dan pengembangan proyek baru terus memberikan dampak positif. Emiten pertambangan PT Merdeka Copper Gold Persero Tbk atau MDKA melaporkan kinerja operasional stabil selama periode Januari hingga September 2025. Kinerja tersebut ditandai dengan produksi emas dan tembaga yang konsisten, serta peningkatan operasi nikel melalui perusahaan anak Merdeka Battery Materials dan kemajuan dalam proyek tembaga 7 Bukit serta emas Pani. Produksi tambang emas 7 Bukit tercatat stabil sebesar 25.338 ons troy emas dengan harga jual rata-rata $3.275 Amerika per troy ons.
Penjualan emas hingga akhir kuartal ketiga mencapai 29.629 ons troy dengan pendapat sebelum audit sekitar 104 juta dolar Amerika. Pada tambang Tembagapeta Merdeka Copper Gold mencatat produksi 3.228 ton tembaga dengan biaya tunai $2.75 per pon. Sementara itu, melalui Merdeka Battery Materials, produksi biji nikel saprolit mencapai 2 juta ton basa atau tumbuh 89% dibandingkan tahun lalu. Serta produksi limonit naik 51% menjadi 5,6 juta ton. Merdeka Copper Gold juga melaporkan progres penting pada proyek emas Pani yang telah mencapai 83%. Penambangan dan ledakan pertama dimulai pada Oktober 2025. Dengan penumpukan biji pertama dijadwalkan November 2025 dan produksi emas pendana pada kuartal pertama 2026. Dari sisi keuangan, perusahaan membukukan pendapatan belum diaudit sebesar 1,29 miliar dolar Amerika, turun 22% dari tahun sebelumnya. Presiden Direktur Albert Saputro menegaskan bahwa prospek proyek strategis seperti Tembaga 7 Bukit dan Emas Pani akan menjadi penopang utama pertumbuhan, serta mengukuhkan posisi Merdeka Copper Gold sebagai perusahaan multilogam terdepan di Indonesia. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Ulefone resmi meluncurkan Armor Pad 5 Pro dan Ultra 7 II, di mana dua tablet tangguh dengan fitur penerangan super terang yang dilengkapi dengan dual LED light 1000 lumen dan daya tahan militer. Tablet ini dirancang untuk pekerja lapangan hingga petualang ekstrim. Ulefone kembali menarik perhatian melalui peluncuran Armor Pad 5 Pro dan Armor Pad 5 Ultra. Kedua tablet ini dirancang untuk tak hanya unggul dalam performa, namun juga dalam ketahanan dan penerangan. Fitur dual LED light super terang dan warning beacon membuatnya cocok digunakan di lokasi kerja malam hari hingga kondisi darurat di alam terbuka. Dalam video promosi terbaru, Ulefone menunjukkan kekuatan penerangan luar biasa dari kedua tablet tersebut. Masing-masing dilengkapi dua lampu LED berisi total 754 butir lampu yang mampu memancarkan cahaya hingga 1000 lumen di setiap sisi. Pengguna dapat memilih mode warm light, cold light, atau kombinasi keduanya sesuai kebutuhan. Ulefone menambahkan fitur One Key Lighting untuk akses cepat hanya dengan satu sentuhan. Pada kondisi darurat, pengguna dapat mengaktifkan mode lampu berkedip sebagai tanda SOS. Tak hanya itu, terdapat dual warning light dan total 64 LED berdaya 52 lumen. Mampu memancarkan cahaya merah dan biru dalam mode konstan atau berkedip. Secara teknis, kedua tablet membawa spesifikasi serupa dengan perbedaan pada Armor Pad 5 Ultra yang dilengkapi proyektor built-in menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7400X, ditopang RAM 12GB dan penyimpanan 512GB. Perangkat ini juga memiliki baterai raksasa 24.200 mAh yang mampu bertahan berhari-hari tanpa pengisian ulang. Armor Pad 5 Pro dan Ultra sudah bersertifikasi IP68, IP69K, serta MIL STD 810H, menandakan ketahanan terhadap air, debu, dan benturan berat. Keduanya akan mulai dipasarkan secara global pada 11 November 2025 dengan harga Armor Pad 5 Pro dibanderol $599,995 Amerika Serikat. Sedangkan versi Ultra seharga $799,99 Amerika. Berbagai sumber, IDX Channel.